hari ini Bapak Ibu dan saya bisa melaksanakan saling berbagi pengetahuan mengenai budaya positif, di mana ini adalah salah satu modul dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Salawat dan salam, mari sama-sama kita adakan kehadiran junjungan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk saling kita berbagi di sesi kedua ini, di mana sesi pertama kemarin sudah kita adakan juga saling berbagi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, hari ini kita akan saling berbagi pengalaman dari penerapan budaya positif yang telah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Pertama saya akan mengingatkan kembali bahwa salah satu visi dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, yaitu membentuk siswa, membentuk murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ini harus kita sosialisasikan kepada murid-murid kita. Inilah visi dari Kemendikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi muara dari kegiatan pembelajaran kita adalah menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah visi dari Kemendikbudristek untuk murid-murid di seluruh Indonesia. Jadi kita melaksanakan pembelajaran itu memiliki muara di mana kita diharapkan dapat menghasilkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemarin juga kita telah membahas mengenai perubahan paradigma, ya. Mudah-mudahan Bapak masih ingat. Kemudian juga telah membahas mengenai disiplin, di mana disiplin ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas, ya, yang diawali dari kesepakatan kelas, karena budaya positif itu kita awali di kelas kita masing-masing dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini muaranya akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini yang kemarin kita jadikan bahan diskusi juga, di mana penghargaan itu ternyata bisa merupakan suatu hukuman. Kenapa? Ada alasannya. Yang pertama adalah memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan, sehingga dia akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi motivasi itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia malas bekerja. Yang kedua, itu penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu, diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jadi jika tidak melakukan hal yang disyaratkan, dia tidak mendapatkan penghargaan, maka tidak efektif. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering, jadi di sini kita perhatikan kata-katanya adalah sering, ya. Jadi kalau sekali-sekali itu sebenarnya tidak masalah. Nah, di sini jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan dalam kelas dan berujung pada kecemasan.
Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Kemudian keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Jadi pada dasarnya setiap orang tidak suka untuk dikendalikan. Jika penghargaan sangat diharapkan tetapi tidak mendapatkan, maka akan terasa dihukum. Jadi murid itu merasa terhukum oleh diri sendiri jadinya. Dia merasa gagal karena tidak mendapat penghargaan tadi itu. Kemudian kita juga telah membahas kebutuhan dasar manusia. Ada 4. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian keempat kebutuhan kebebasan, dan kelima kebutuhan kesenangan. Ya, 5 ya, kebutuhan kesenangan. Kita juga telah membahas mengenai posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Ketiga teman. Yang keempat monitor atau memantau, dan yang kelima manajer. Jadi kita guru diharapkan bisa pada posisi teman, pemantau atau manajer. Tapi yang paling ideal adalah kita di posisi sebagai manajer. Jangan sampai kita selalu berada di posisi membuat orang bersalah atau penghukum. Mudah-mudahan budaya-budaya yang kurang bagus yang kita terapkan selama ini kita bisa ubah melalui restitusi. Jadi restitusi adalah suatu pola untuk memberikan teguran kepada siswa yang melakukan kesalahan, bukan dengan cara langsung vonis atau memarahinya, tapi melakukan dengan suatu tindakan yang namanya restitusi. Ada 3 kegiatan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini adalah dokumentasi saya waktu melakukan kegiatan budaya positif. Misalnya ya, kita kan selama ini memimpin kelas, menyiapkan dan berdoa itu kan ketua kelas. Kita membiasakan untuk memberikan keberanian kepada semua siswa, kita berikan giliran. Misalnya hari ini bergilir dia yang menyiapkan kelas dan memimpin doa. Jadi jangan hanya ketua kelasnya yang memimpin. Jadi bergiliran. Jadi semua akan mendapat giliran untuk menyiapkan dan berdoa, memimpin doa. Yang kedua adalah yang sering kita lihat di lingkungan kita kan, kalau jajan mereka sambil jalan pun jajan. Nah, itu kan budaya yang kurang bagus. Mari kita tanamkan budaya positif bagi siswa. Itu salah satunya adalah makan dan minum, jajan itu duduk. Ini contohnya, ini contoh Sahril ya, saya foto. Jadi mereka terbiasa sekarang. Kelas 5 itu terbiasa kalau makan dan minum pasti duduk. Kalau mereka makan dan minum berdiri pasti ada teman yang melapor. Pasti ada teman yang melapor, Pak, si A minum berdiri, si B makan berdiri. Itu kan kalau dalam segi agama pun tidak bagus, dalam budaya pun kurang bagus. Jadi kita budayakan di kelas kita masing-masing dulu. Kalau ada anak kita jajan kita biasakan untuk makan dan minum duduk, dan jangan lupa berdoa. Ya, paling sedikit bismillah. Yang kemudian buang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita biasakan juga anak-anak itu kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau begitu istirahat kita tidak melihat sampah-sampah lagi berserakan di halaman di mana gitu kan. Jadi kita biasakan, kita lihat anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, misalnya menjaga kebersihan, kita bisa tegur untuk siswanya. Kita bisa buatkan kegiatan restitusi pada dia. Kemudian ini adalah dari berdoa.
Kemudian kita sebagai guru juga harus membudayakan yang namanya atur kuri handayani. Ingasa Subulodo, Ingadi Namunkaso, kuri handayani. Kita sebagai guru, sebagai contoh, kita budayakan pada diri sendiri, yaitu budaya memberi contoh yang baik kepada siswa. Misalnya piket, siswa piket, ya, bukan hanya kita yang piket, siswa yang mau piket. Kita berikan contoh, misalnya kita ambil sapu, kita berikan contoh siswa yang lain, saling membantu, saling tolong menolong, saling gotong royong. Itu sangat penting untuk menanamkan sikap gotong royong kepada murid. Mereka bisa mencontoh gurunya itu suka gotong royong, suka membantu temannya yang piket. Dalam kelas pembelajaran kita juga sering melakukan penilaian. Nah, salah satu budaya positif penilaian itu adalah kejujuran. Kita bisa buat metode yang berbeda. Misalnya kita buat soal lisan, kemudian kita buat murid suruh buat seperti ini di kertas atau di karton. Kita jawab langsung. Nah, kadang-kadang kan budaya mencontek, budaya malas membaca ini kan sering di siswa. Kita budayakan siswa itu mandiri dan jujur. Jadi kalau salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode lisan, soal secara lisan. Mereka jawab langsung di kertas, kemudian mereka secara serentak akan mengangkat jawabannya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak bisa menjawab, ya kosong kertasnya, dia tidak bisa mencontek kanan kiri. Itu juga melatih budaya kejujuran dan budaya saling menghargai dan keberanian dan mandiri. Ini adalah foto waktu saya melakukan kesepakatan kelas, dokumentasi waktu saya melakukan kesepakatan kelas di kelas 5. Ini salah satu siswa mengemukakan pendapatnya. Ini metodenya boleh beragam. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan nggak mungkin sama metodenya. Kalau di kelas 5 sudah berani mereka mengemukakan pendapatnya. Berdiri ini kalau di kelas 1 bisa pakai kaku-kaku yang menarik, gitu ya. Kalau kelas 3 mungkin bisa langsung mengemukakan pendapatnya. Nah, ini kemudian ketika saya melakukan kegiatan restitusi terhadap beberapa siswa juga, setelah pengetahuan restitusi kita dapatkan, kita praktekkan terhadap siswa-siswa yang bermasalah. Misalnya ada siswa yang suka berkata tidak sopan, atau sering datang terlambat, sering tidak mengerjakan tugas, sering mengganggu temannya. Kita lakukan kegiatan restitusi. Di sini juga bisa dilihat videonya di YouTube saya, bagaimana cara kita melakukan restitusi terhadap siswa. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah melakukannya, cuman tidak tahu kalau itu namanya restitusi. Saya juga seperti itu, kami juga kemarin seperti itu. Ternyata sudah kita lakukan, cuma tidak tahu kalau itu namanya adalah restitusi. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, budaya positif itu alhamdulillah. Yang pertama adalah murid itu lebih senang melakukan atau melaksanakan aturan-aturan atau kesepakatan yang kelas yang telah kita buat. Jadi kalau mereka melanggar kesepakatan tersebut, kita mudah untuk menegurnya. Ya udah gampang aja. Berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Jadi apa hukumannya kira-kira? Kita kembali ke siswa. Jangan langsung kita yang memberi hukuman atau sanksi, tapi siswa itu sendiri yang memberikan solusi. Apa kira-kira? Seperti semalam Denny Ivan Syafrapohan, itu saksinya ada. Dia suka mengejek temannya dan saya lakukan restitusi, dan dia sendiri yang mengatakan minta maaf, dan dia sendiri yang memberikan hukuman kepada dia. Dalam Pak, kalau gitu nanti setelah saya tidak lakukan lagi, saya piket selama seminggu. Nah, saya tanya, ikhlas? Ada paksa mencoba? Enggak. Dia sendiri yang menemukan solusinya, dia sendiri yang memberikan hukuman itu sendiri dia, bukan saya. Jadi itulah tujuan restitusi. Bukan kita yang berhukuman, tapi siswa itu sendiri dengan kesadaran dirinya apa kira-kira yang dapat menembus kesalahannya. Jadi dia tidak merasa dihakimi. Itulah tujuan dari restitusi, menumbuhkan budaya positif pada diri siswa.
Itu sedikit pengalaman dari saya. Dan setelah ini saya harap kepada rekan-rekan guru yang dalam melaksanakan kegiatan restitusinya dapat membagikan pengalamannya kepada kita semua. Pertama ini saya berikan kesempatan kepada ibu guru kelas 6, Bu Silvi. Saya harap dalam melakukan kegiatan restitusinya dan bisa menceritakan pengalaman kepada ibu. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 6. Seperti Bapak katakan tadi, bahwasanya saya sudah melakukan kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid. Itu kira-kira kesepakatan kelas yang kami lakukan itu, yang pertama melakukan tepat waktu. Yang kedua, kami juga melakukan untuk saling menghargai bersama teman. Dan yang ketiga itu berbicara bergantian ketika berdiskusi. Jadi ada kesempatan yang untuk berbicara dan berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Jadi dia tidak asal-asal tanpa memakai pakaiannya. Terus yang selanjutnya menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Dari beberapa kesepakatan kelas tadi, di sini saya juga sedikit menjelaskan dari kesepakatan kelas ini, ketika mereka menyepakati, mereka lebih bisa menjalankannya, Pak. Seperti kita tidak boleh paling terlambat di sekolah, kan ada itu beberapa hukumannya. Itu pun hukumannya ya seperti Bapak tadi, kami juga mengarahnya ke siswa. Kalau kamu terlambat, kira-kira hukuman apa untuk kawan-kawan yang terlambat? Itu hukumannya juga kembali ke mereka juga, Pak. Iya Bu, kami akan piket selama beberapa hari, kami membersihkan toilet sekolah gitu kan Pak, macam-macam. Dan setelah melakukan kesepakatan kelas, alhamdulillah anak murid berubah. Dan yang tadinya dalam terlambat itu banyak, kira-kira ada 10 orang, ini berkurang. Terus yang kedua, masalah berpakaian, alhamdulillah juga Pak, mereka mulai rapi, tahu kalau berpakaian itu tidak boleh asal-asalan, tidak ada yang mengeluarkan baju. Pada saat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baju apa yang dipakai. Jadi tidak ngawur gitu Pak, kan ada sih memang hari Jumat bolehlah pakai baju pramuka gitu. Jadi tidak ada. Mungkin hanya itu saja ya Pak, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Silvi atas sesinya, berbagi pengalaman pelaksanaan dari budaya positif. Ini dirikan guru kelas 1 atau kelas 4. Mungkin ada yang ingin dibagi pengalamannya. Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari yang lalu kita mendapat ilmu dari Pak Bambang ya, dan sedikit saya laksanakan di kelas 1 ya. Jadi saya laksanakan itu kesepakatan kelas, salah satunya itu bersikap sopan santun kepada guru dan teman. Jadi bersikap sopan santun ini yang sebelumnya kan anak-anak ini yang kita ketahui mungkin dari rumah itu kan latar belakang keluarga berbeda-beda. Ya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang terbiasa dia memang bersikap sopan dari rumah, dan ada yang tidak. Jadi setelah kita kasih bimbingan dan arahan, anak-anak ini yang biasanya ngomongnya ngawur, asal keluar ya, sekarang sudah bisa sudah bisa bersikap yang kita inginkan. Lambat laun mereka sudah
sudah sama guru pun sudah mulai asal kenapa mulai kita memberi salam ya, memberi salam kepada guru, mau itu salam assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, dan sama sesama teman juga tidak asal bicara ya, yang biasa kita dengar mungkin kurang pas, kadang bicaranya itu terlalu ya tidak sesuai dengan usianya gitu kan. Sekarang sudah mulailah mereka sudah tahu mana yang pantas dibicarakan, mana yang tidak. Jadi dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan kelas itu tidak harus yang tinggi, jadi yang sehari-hari aja dulu, sikap dan perilaku siswa yang sehari-hari aja dulu, dari situ kita nanti baru kita lanjutkan ke lebih yang tinggi lagi gitu. Jadi yang penting rasa saya memang dari usia 6 tahun kelas 1 perilaku dulu yang kita rubah, perilaku wataknya baru ilmu pengetahuannya. Jadi dari sini saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Bambang yang telah membagi ilmunya kepada kami ya, rekan-rekan guru. Semoga bermanfaatlah untuk semuanya. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina Iriana Nasution, Guru kelas 1 yang telah membagikan pengalamannya mengenai pelaksanaan dari budaya positif yang diawali dari kesepakatan kelas. Kemudian kami juga ingin mendengar pengalaman dari Guru kelas 4 kepada Ibu Fitri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai kesepakatan kelas yang telah saya jalani bersama anak-anak murid saya di kelas 4. Yang pertama itu diantaranya masuk kelas itu tepat waktu. Kemudian berbicara bergantian saat berdiskusi. Nah, jadi di sini saya membentuk, sebelumnya saya sudah membentuk kelompok. Jadi saya memberikan kesempatan kepada siswa ya untuk berbicara bergantian saat berdiskusi. Kemudian ada poin bersedia dan siap untuk ditunjuk. Kemudian keluar masuk kelas itu dengan izin guru. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada sedikit masalah kemarin. Ada siswa saya, satu orang itu dia setiap hari, hampirlah setiap hari datangnya itu terlambat. Kalau tadi sekitar 5 menit, 10 menit, misalnya saya maklumi. Nah, ini lebih dari itu, datangnya terlambat terus. Jadi di sini saya melakukan kesepakatan yang bersama anak-anak. Bagaimana kalau sebelum masuk ke kelas, sebelum jam 7.30 mereka sudah sampai di sekolah dan sudah siap menerima pelajaran yang akan saya berikan nantinya. Nah, jadi kami sudah melakukan kesepakatan itu, dan alhamdulillah beberapa hari ini anak itu cepat datang. Alhamdulillah ada perubahan dari anak tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira kesepakatan kelas yang telah saya jalani bersama anak-anak saya. Begitulah Pak Bambang. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri, Guru kelas 4 yang telah membagi pengalamannya setelah melakukan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini kalau kita biasakan akan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana akan menimbulkan atau akan memunculkan budaya positif. Jika di kelas kita masing-masing telah muncul budaya positif, maka akan menjadi yang lebih
umum, sekolah. Jadi kita merubah sekolah itu tidak langsung sekolahnya, tapi kelas dulu. Dari yang paling kecil dulu di kelas kita masing-masing kita buat perubahan, yaitu membudayakan budaya positif, di mana kita harus memahami bahwa murid-murid itu memiliki hak-hak dan memiliki sesuatu yang harus mereka dapatkan. Kemudian kita juga sebagai guru harus paham dan memahami bahwa di mana posisi kontrol kita sebagai guru yang sangat diharapkan, yaitu di posisi manajer. Jika ada murid yang melakukan kesalahan, maka kita lakukan dengan restitusi, dengan mengikuti langkah-langkah dari tiga langkah kegiatan restitusi. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita telah melaksanakan itu di kelas kita masing-masing, maka akan muncullah murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila di sekolah kita, di mana hal tersebut tentu menjadi tujuan dari sekolah kita dan akan menjadi suatu hal yang sangat membanggakan bagi sekolah kita jika budaya positif tersebut menjadi budaya sehari-hari di sekolah kita. Saya ingatkan kembali bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang perlu kita pahami dan kita sosialisasikan kepada siswa-siswa kita. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu ini sudah kita laksanakan. Salah satu budaya positifnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, makan dan minum duduk, berdoa sebelum makan dan minum dan sebagainya. Kemudian berkebinekaan global, mereka harus sadar bahwa zaman sekarang adalah zaman globalisasi, tidak dapat hidup sendiri. Kemudian bernalar kritis, ini dibutuhkan supaya mereka itu belajar sepanjang hayat, tidak berhenti untuk belajar. Ada informasi baru, kritis mereka mempelajarinya, tidak menerima begitu saja informasi-informasi yang kurang baik. Kemudian mandiri di sini bukan dari segi hanya segi belajar, tetapi di segi kehidupan sehari-harinya di rumah juga kalau bisa mandiri. Dengan cara misalnya pembelajaran kita menggunakan metode diskusi atau model-model pembelajaran lainnya. Yang kemudian adalah gotong royong. Ini sudah setiap hari kita budayakan. Ada Jumat bersih, kemudian piket, kemudian diskusi juga itu membentuk budaya gotong royong. Kemudian kreatif. Kita sebagai guru juga harus mampu menimbulkan pembelajaran yang menimbulkan siswa itu menjadi kreatif. Bisa kreatif dalam bidang seni, bidang olahraga, bidang ilmu pengetahuan. Jadi kreatif itu umum. Jadi kita tidak bisa memandang murid itu hanya dari satu sisi, tapi semua sisi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah melaksanakan salah satu kegiatan dari untuk membentuk budaya positif, yaitu kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam berkolaborasi dan tidak berhenti untuk saling berbagi, baik langsung secara seperti ini maupun diskusi kita di grup WA seperti biasa. Kalau ada sesuatu yang salah atau yang kurang dari saya mohon dimaafkan, karena kita semua belajar bersama-sama belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kita. Ada di sini ada Bapak Kepala Sekolah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama sekali saya sebagai kepala sekolah sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendukung daripada rekan kita, yaitu Bapak Bambang yang mengikuti testing menjadi guru penggerak, dan pada saat ini Bapak itu telah belajar, ya kan. Mudah-mudahan nanti sama kita doakan Bapak tersebut lulus untuk mengikuti ujian ini. Di sebalik itu Bapak Ibu ini sudah pernah saya katakan
bahwa di sekolah kita ini, begitu saya masuk 2 tahun yang lalu, saya terkejut. Kenapa? Murid bisa menyebut nama guru. Murid bisa menyebut nama guru. Jadi kalau bisa untuk ke depan ini, Pak Bambang, ini guru ini harus punya indeks masing-masing. Indeks, Pak. Contohnya begini, saya WD gitu. Jadi murid menyebut nama Pak WD. Ibu agama, kebiasaan dipanggil ibu agama. Tapi di dalam administrasinya, ibu itu nggak disebut ibu agama, kan gitu. Bu Rina, umpamanya Rina, RI, begitu indeksnya. Kalau bisa ke depan ini sama kita apakan indeksnya, kita sampaikan kepada murid, jangan lagi bapak ataupun ibu dengar kamu memanggil nama guru. Seperti semalam, saya agak merinding juga begitu ada tamu duduk di kantor sana, murid bisa menyebut nama, manggil Pak Kosan. Pak Kosan. Sebenarnya itu kan pantang. Istilahnya kita sebagai orang tua dipanggil anak namanya. Jadi kepada bapak ibu, sampaikan kepada siswa kita kasih contoh. Kenapa ini pantang seorang anak memanggil nama orang tua? Salah satu contoh, dicontohkan aja sama orang tua. Umpamanya bapak kamu namanya Poniman, ya kan? Kamu minta uang, Pak Poniman, saya minta uang. Benarkah itu? Harus panggil bapak, ya kan? Atau panggil ibu, kan? Ini sudah pernah saya sampaikan sama kawan seperti itu, kalau bisa. Kemudian ini sudah berjalan bagus. Setiap pagi begitu mau belajar kita berdoa bersama-sama, begitu mau pulang berdoa bersama-sama. Cuman untuk ini agak susah juga kita, kadang-kala pertemuan seperti ini kawan ada yang kurang apa ya, terus terang kayaknya dibilang kurang dukungan di mana apa, yang jelasnya kurang open. Ini kita prihatin di luar. Jadi macam mana nanti anak yang dipegang oleh untuk berdoa, mungkin kita ini sudah biasa. Ini nanti kita sampaikan pelan-pelan kepada ibu itu, walaupun lain agama sama kita, itu harus terutama kepada ibu agama. Tanamkan kepada siswa yang walinya di luar agama kita. Tanamkan. Harus cuman pada waktu terakhir baca doa, jangan ucapkan assalamualaikum sama gurunya. Habis doa gitu saja. Enggak usah yang gawati itu, enggak usah pala pun enggak apa-apa. Itulah. Saya kira ini kalau kita tanamkan nanti kita bingung. Kemudian jangan kita itu hanya di kelas saja. Kalau bisa begitu pulang anak-anak selalu mengucapkan salam kepada kita. Di mana saja. Jangan Bu Polan, Pak Polan, jangan. Cukup ucapkan salam aja bagi yang beragama Islam. Assalamualaikum, gitu aja. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, begitu saja. Mudah-mudahan kalau ini kita tanamkan kepada siswa, kesepakatan kelas ini pasti berjalan dengan baik. Saya yakin. Sebenarnya untuk merubah itu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kuncinya adalah dari agama. Makanya ibu agama bekerja keras betul-betul. Kalau guru kelas ini ya kan menyampaikan, tapi nggak ada dalilnya, nggak pakai dalil maksud saya. Tapi kalau guru agama menyampaikan,
oh ya itu agama kok yang ngajarkan begini itu pantang. Kalau yang masih anak-anak kecil itu pantang gitu aja, Bu, nggak tahu ya. Dikeluarkan pun hadis firmannya itu nggak pernah tahu. Itu pantang, nggak boleh sama orang tua manggil nama. Jadi bapak ibu guru di sekolah itu sebagai apa, orang tua kamu kan begitu, itu nggak boleh. Kira-kira seperti itulah bapak ibu sekalian. Untuk ke depan ini, mari bapak ibu kita dukung Pak Bambang. Mudah-mudahan nanti Pak Bambang berhasil, ya kan, atau luluslah dalam mengikuti guru penggerak ini. Memang berat, terus terang aja. Pada waktu itu saya menyangka begitu ujian lulus langsung dapat sertifikat. Saya seperti itu, waktu itu berpikir, rupanya masih banyak kerjaan lainnya. Cuman untuk periode ini Bapak Ibu, siapa yang mau jadi guru penggerak sedang buka. Pak Iwan kalau memang mau, masih ada kesempatan. Mana tahu Pak, dengan adanya seperti ini Pak, ya kan, ke Jakarta sana nggak pakai ongkos salah, makan tidur semua, ya kan, mudah-mudahan karena ini pengalaman yang lewat-lewat seperti itu Pak, ya kan, mereka istilahnya tadi macam mana lah, dibawa ke sana cari pengalaman gitu, sampai ke sana tanpa ongkos, yang mengongkos itu kan. Mungkin itulah sebagai harapan saya. Mari kita kerjasama yang baik, dukung kawan kita. Mari kita dukung. Caranya adalah itu yang disampaikan oleh Pak Bambang, kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat kami sangat terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung program dari kegiatan guru penggerak ini, dan masukannya sangat bisa kami terima, dan semoga kami bisa melaksanakannya juga dengan baik untuk juga menimbulkan atau menunjukkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah Bapak berikan, dan kepada rekan-rekan guru juga saya ucapkan terima kasih karena tanpa Bapak dan Ibu saya tidak ada apa-apanya di sekolah ini, tidak dapat berjalan sendiri, tidak dapat saya bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Intinya kita harus saling mendukung dan harus saling bisa menerima saran dan kritik. Saya juga sangat membuka diri menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu guru, terutama dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik, menjadi guru yang benar-benar menjadi seorang pendidik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.